إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الأخوات في الله, merupakan satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut mengenal al-hidayah, mengenal hal-hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dengan memahami kitab Allah Al-Quranul Karim yang membimbing siapa saja yang mengamalkannya, yang menjadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya, akan mengarahkannya kepada jalan yang lurus, kepada kebaikan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quranul Karim ini membimbing kepada arah yang lurus, kepada al-haq. Demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang apabila seorang hamba menjadikan sunnah sebagai panutannya, sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka dia akan senantiasa mendapatkan hidayah, terbimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itulah pesan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seluruh umat ini di dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amran ma in ihtasamtum bihi ma lam tadhillu abadan kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnahku.
apabila seorang mukmin, demikian pula seorang mukminah, menjadikan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka dia menjadi seorang yang saleh dan salihah. Dia menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kebahagiaan dunia demikian pula akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik hiasan dunia adalah seorang wanita yang salihah. Maka kewajiban seorang muslimah untuk senantiasa berusaha mewujudkan as-salah pada dirinya, menjadikan dirinya sebagai wanita yang salihah, yang membangun amalan-amalannya di atas amalan-amalan ta'ah, di atas amalan taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang wanita salihah yang senantiasa menegakkan apa yang menjadi kewajibannya, maka dia akan merasakan kenikmatan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Dan untuk mencapai titel taqwa Allah tabaraka wa ta'ala dan menjadi seorang wanita salihah, maka seorang wanita secara umum harus menegakkan dua prinsip dalam kehidupannya. Dua prinsip ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, Allah Tabaraka wa taala menerangkan tentang ciri-ciri seorang wanita salihah. Fas-salihatu, wanita-wanita yang salihah yang memiliki dua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, qanitat. Seorang wanita salihah adalah yang memiliki sifat al-qunutu, menjadi wanita qanitat. Dan sifat ini hubungan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud qanitatun dari al-qunutu di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala adalah komitmen dalam menjalankan ketaatan, al-mudawamah ala ta'atillah azza wa jalla wal muhafadhah ala ibadatillah. Senantiasa komitmen istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan tauhid, dan senantiasa memperhatikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Apakah itu salat, demikian pula berpuasa,
Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lainnya, termasuk di antaranya memelihara dirinya, memelihara kehormatannya dan menjaga auratnya dengan menutup aurat, dengan berhijab, dengan hijab yang syar'i sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka seorang wanita yang qanitah adalah wanita yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti kedudukan dirinya sebagai hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah hanya kepadanya, sehingga dia senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua yang disebutkan, Allah tabaraka wa ta'ala hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan sifat yang kedua ini adalah sifat yang hubungan seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga, hubungan seorang wanita dengan suaminya. Hafizatun lil ghaib, yaitu wanita-wanita yang senantiasa menjaga hak suaminya, terlebih ketika suaminya tidak sedang berada di sisinya. Suaminya sedang keluar mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka di saat seorang wanita ditinggal oleh suaminya yang keluar untuk mencari nafkah, maka dia senantiasa memelihara kehormatan dirinya. Dia tidak mengkhianati suaminya di saat suaminya tersebut keluar meninggalkannya. Dia senantiasa menjaga hak-hak dia sebagai seorang wanita yang wajib untuk taat kepada suaminya. Di saat suaminya datang dan hadir bersamanya, maka dia menampakkan hal-hal yang menunjukkan kesalehannya. Dia berusaha untuk memberikan khidmah dan pelayanan kepada suaminya semampunya, dan dia berusaha untuk menyenangkan hati suaminya semampunya. Dan di saat suaminya tidak berada di sisinya, maka dia memelihara kehormatan dirinya, memelihara harta suaminya, memelihara anak-anak suaminya, mendidik mereka dengan didikan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang wanita salihah memperhatikan kedua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka ini merupakan tanda-tanda wanita dari ahli jannah, wanita yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita menegakkan salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, maka dia masuk ke dalam al-jannah dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Demikian mudahnya seorang wanita masuk ke dalam al-jannah.
di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan sifat-sifat dan amalan-amalan yang diamalkan oleh seorang wanita yang mendapatkan jaminan surga dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita menegakkan salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, dan dia memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, maka pada hari kiamat kelak dikatakan kepada wanita ini, "Masuklah kamu ke dalam al-jannah dari pintu mana saja yang engkau kehendaki." Kedua riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah penjabaran dan penjelasan dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang amalan-amalan yang apabila diamalkan oleh seorang wanita muslimah, maka dia mendapatkan jaminan surga. Apabila dia menegakkan salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang hubungannya dengan sifat seorang wanita dalam menghubungkan dirinya dengan Rabbnya. yakni dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, dia memelihara kemaluannya dan dia menaati suaminya. Ini hubungan antara seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan suaminya. Barang siapa yang menegakkan kedua hal ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dia masuk ke dalam al-jannah dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Subhanallah. Perhatikan hadis ini dan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita jelaskan, para akhwat, a'azzakumullah, yang apabila seorang wanita benar-benar memperhatikan hal ini, menegakkan dalam kehidupannya dengan sebenar-benarnya, maka itulah balasan berita gembira yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu merupakan hal yang harus diwaspadai oleh setiap para wanita, para akhwat, terkhusus mereka yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Dia harus melihat dari dua sisi ini. Jangan melihat dari satu sisi lalu kemudian menelantarkan sisi yang lain. Jangan menegakkan satu hak lalu kemudian dia menelantarkan hak yang lain yang juga menjadi kewajibannya. Maka dia hendaknya memperhatikan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah dia menegakkan kewajiban dia sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban-kewajiban? Apabila dia telah melakukan itu, maka dia kembali memeriksa dirinya dan menyadari bahwa dari setiap amalan-amalan kewajiban kadang-kadang ada yang kurang. Mungkin kurang dalam beramal, mungkin kurang dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
mungkin kurang dalam kekhusyuan dalam sholatnya yang menyebabkan berkurangnya pahala dari sholat tersebut. Kita tidak mengetahui yang mana di antara ibadah yang wajib yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yansarifu min salatihi," bahwa seseorang dia selesai meninggalkan salatnya, yakni dia selesai mengerjakan salat, wa ma yuktabu lahu min salatihi illa ushruha, tus'uha, thumunuha, subuhuha, sudusuha, khumusuha, rubuhuha, thuluthuha, nisfuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang ketika dia selesai mengerjakan salat namun dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, terus beliau menyebutkan hingga 1/2. yakni berbeda ganjaran dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari setiap ibadah yang dikerjakan oleh hamba-hamba tersebut. Kita tidak mengetahui mana di antara ibadah itu yang sempurna pahalanya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak diterima. Kita hanya bisa berharap, sehingga hendaknya para al-akhawat, para wanita muslimat berusaha untuk menguatkan amalan-amalan wajib dengan amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah, ya, dari solat-solat nawafil, solat-solat rawatib, demikian pula salatul duha. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan padanya, maka dia berusaha untuk menegakkan qiyamul lail, ya, meskipun 1 rakaat, meskipun 3 rakaat, semampu dia, agar ada bahagian dari malam tersebut dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat bermanfaat, sebab yang demikian akan menyempurnakan amalan-amalan yang dia kurang pada saat dia melakukan amalan-amalan yang diwajibkan tersebut. Maka demikian pula hendaknya dia memperhatikan keadaannya ketika datang satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia bermalas-malasan. Merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wanita ketika mereka datang bulan, ketika mereka mengalami masa-masa haid misalnya. Lalu di masa-masa haid tersebut tentu dia meninggalkan salat. Dia meninggalkan salat dalam waktu sekian hari, 7 hari, 8 hari, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Pada saat dia dalam keadaan suci, maka di sini dibutuhkan perjuangan dan kesabaran bagi seorang wanita. Ya, jangan sampai kemudian dia terlena terus meninggalkan salat, terus meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, padahal dia sudah dalam keadaan suci. Namun disebabkan karena sekian hari dia meninggalkan, jangan sampai dia terbiasa, lalu kemudian dia merasa nikmat dengan meninggalkan sholat tersebut, yang menyebabkan dia meninggalkan kewajiban dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan atau memerintahkan kewajiban tersebut kepada mereka. Maka ini yang harus pula diperhatikan oleh setiap wanita muslimah. Demikian pula pada saat seorang wanita muslimah telah datang kewajiban kepadanya untuk menunaikan ibadah haji, maka hendaknya dia berusaha untuk menunaikannya dengan penuh keikhlasan dan menjadi seorang wanita yang menunaikan ibadah haji, agar kemudian dia mendapatkan haji yang mabrur, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali al jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang wanita juga memahami bahwa
menunaikan ibadah haji ketika seorang wanita telah diwajibkan, itu adalah merupakan amalan jihad bagi seorang wanita. Sebab wanita tidak diperintahkan berjihad dengan mengangkat senjata, namun jihad bagi seorang wanita adalah menunaikan al-hajjul mabrur, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya, "Afala nujahid? Mengapa kami para wanita ini tidak berjihad wahai Rasul?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakunna afdalul jihad al-hajjul mabrur." Bagi kalian seutama-utama berjihad adalah dengan menunaikan haji mabrur. Maka ini kewajiban seorang wanita muslimah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yang harus dia perhatikan pula, apabila dia telah menjadi seorang istri dalam kehidupan rumah tangga, maka hendaknya dia berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan taat kepada suaminya, ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan seorang wanita mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita mengingkari perbuatan-perbuatan kebaikan, al-ihsan, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk taat. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk taat kepada suami. Ingkar kepada kebaikan dan mengingkari suami ini termasuk di antara sebab dilemparkannya seorang wanita ke dalam neraka, waliyadzubillah. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada saat itu terjadi gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul khusuf. Lalu setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah setelah salatul khusuf. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, "Inni ra'aitul jannah atau uritul jannah fatanawaltu minha unqudan walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat al-jannah. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diperlihatkan kepadaku al-jannah, diperlihatkan kepadaku surga. Surga dengan segala kenikmatannya diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka aku pun ingin mengambil sekumpulan anggur yang ada di dalam al-jannah itu. Karena diperlihatkan kepada Nabi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa dekat dari al-jannah, maka beliau hendak mengambil sekumpulan anggur dari anggur surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya mengambil itu, sekumpulan anggur itu dari anggur surga, kalian akan memakannya terus menerus sepanjang dunia ini masih ada. Ya, ini subhanallah, tidak ada habisnya. Ini masih anggurnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil ungkur, sekumpulan dari anggur tersebut. Kalau seandainya Nabi mengambilnya lalu disiapkan dimakan oleh kaum muslimin, tidak akan habis selama dunia ini masih ada. Subhanallah. Ini bagian kecil dari kenikmatan al-jannah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, wa ra'aitun nara falam ara kal yaumi manzaran qattu. Dan aku melihat neraka
maka aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang mengerikan dari neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat penduduk neraka yang terbanyak adalah para wanita. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka, yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah menjadi keyakinan Ahlus Sunnah, menyelisihi pendapat kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka yang mengatakan bahwa surga dan neraka ini sekarang belum ada, nanti pada hari kiamat baru diciptakan. Ini keyakinan batil, menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang neraka. Beliau melihat neraka terbanyak penduduknya itu adalah dari kalangan para wanita. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah? Mengapa para wanita mereka menjadi penduduk neraka yang terbanyak?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi kufrihinna," karena mereka itu kafir. Lalu beliau ditanya lagi, "Ayakfurna billah," apakah karena mereka itu kufur kepada Allah? Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka shay, qalat wallahi ma ra'aitu fika khairan qattu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena mereka itu kufur kepada Allah, bukan itu. Namun mereka masuk ke dalam neraka disebabkan karena mereka kufur, mengingkari suaminya, menentang suaminya, menyelisihi suaminya. Ketika suaminya memerintahkan sesuatu, maka dia menyelisihinya dan dia menolak, sementara suaminya butuh kepadanya. Dan itu dalam hal-hal yang ma'ruf, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingkar kepada suaminya dan dia mengingkari kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Apabila engkau berbuat baik kepada wanita tersebut sepanjang tahun, lalu kemudian dia melihat sedikit saja kesalahan darinya, ada kekurangan darimu, maka dia mengatakan, "Wallah, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu." Ini seorang wanita yang kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dalam kehidupan rumah tangga harus saling memahami. Suami harus memahami istrinya, demikian pula sebaliknya, istri harus memahami suaminya. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia tidak ada yang sempurna, penuh dengan berbagai macam kekurangan. Maka harus saling memahami antara satu dengan yang lain. Suami harus memahami bahwa istri itu tidak ada yang sempurna. Bahkan sifat wanita yang memang tidak akan berubah, penuh dengan berbagai macam kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang wanita itu, naqisatu aqlin wa din. Wanita itu naqisatu aqlin wa din, kurang akal, kurang agama. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mempermisalkan wanita itu seperti tulang rusuk, kata beliau, "Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la." Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian mana? Bagian yang paling atas. Bagian yang paling atas. Apa maksudnya? Akalnya. Akal. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang wanita. Tidak ada wanita yang sempurna. Ya. Dari berbagai hal.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Apabila kalian tidak menyukai dalam satu hal, boleh jadi kalian tidak menyenangi hal tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maka ini harus difahami oleh setiap suami. Maka dia berusaha untuk membimbing dengan cara yang baik agar kemudian wanita tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Demikian pula wanita. Tidak ada suami yang sempurna. Kadang-kadang melakukan kekeliruan, kadang-kadang melakukan kekurangan. Maka harus saling tafahum, saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Seorang suami adalah seorang yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Ketika dia menikah, awal kali ketika dia telah menetapkan akad dengan istrinya, maka di saat itu wajib bagi suami untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya dari memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Tidak diperbolehkan seorang suami karena kebenciannya kepada keluarganya lalu kemudian dia tidak memberi nafkah, menelantarkan keluarganya. Kafa bil mar'i itsman ay yudayya man yaqut. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Dan seorang suami harus bertanggung jawab. Dia adalah pimpinan dalam rumah tangga. Dia adalah pimpinan dalam keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu mereka adalah pemimpin terhadap para wanita. Maka dia harus bertanggung jawab, memberi nafkah dari hartanya, dari apa yang telah dia peroleh setelah mencari ma'isyah. Lalu dia mendapatkan kewajiban dia memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan itu adalah hal yang wajib. Oleh karena itu para ulama menerangkan bahwa wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya dari hartanya meskipun istrinya itu kaya, meskipun istrinya memiliki pekerjaan. Ya, misalnya ada seorang istri, dia punya kerjaan, dia punya penghasilan yang lain, ya, maka tidak diperbolehkan dengan alasan tersebut, ya sudah kamu kan sudah kaya, saya enggak perlu ngasih nafkah kepadamu. Tidak diperbolehkan sama sekali. Nah, yang wajib adalah memberi nafkah dari hartanya dengan cara yang adil, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuai dengan kondisinya. Yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari rezeki. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya orang yang diberi kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala memberi nafkah dari kelapangan yang Allah berikan. Dan siapa yang disempitkan hartanya, hendaknya dia tetap memberi nafkah, ya, sesuai kadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib bagi seorang al-mauludi lahu, yakni seorang suami, seorang ayah terhadap anaknya, untuk memberi rezeki kepada istrinya, rezeki dalam hal kebutuhan sehari-hari, demikian pula dalam hal memenuhi pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan ini merupakan hal yang disepakati oleh para ulama, ijma' yang disebutkan oleh Ibnul Munzir dan yang lain, yang menunjukkan wajibnya seorang pemimpin dalam rumah tangga untuk memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf, tidak menelantarkan. Apabila seorang suami telah berusaha
menafkahi keluarganya dengan apa yang dia sampai disitulah batas kemampuan dia, maka wajib bagi seorang istri untuk mensyukuri, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada suaminya. Ya. Kadang-kadang seorang dalam mencari maisha Allah berikan kelebihan. Kadang-kadang seorang mencari maisha ternyata dia tidak mendapatkan kecuali dalam jumlah yang sedikit. Maka yang wajib adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan harta, mendapatkan penghasilan yang cukup, yang tidak mengharuskan mereka harus meminta-minta dan mengemis di tangan-tangan manusia. Wallahi itu jauh lebih baik. Yang demikian jauh lebih baik, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah azza wa jalla bima ata." Sungguh telah beruntunglah seorang itu muslim, dia bukan orang kafir, dia muslim, dan dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup. Lalu Allah azza wa jalla memberi sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini ma'asyiran nisa merupakan nasihat yang semoga memberi manfaat ya kepada diri-diri kita agar menjadi seorang wanita salihah, menjadi seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berkhidmah dan taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Sebab suami di sisi seorang wanita itu adalah surga atau nerakanya. Itu adalah surga atau nerakanya. Seorang wanita akan masuk ke dalam surga dengan sebab suami. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita bisa masuk ke dalam neraka dengan sebab suami. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari Al-Husain bin Mihsan bahwa beliau memiliki seorang bibi ammah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena satu kebutuhan. Setelah wanita ini menyelesaikan kebutuhannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Azatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Kata wanita ini, "Na'am, iya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana kedudukanmu dari suamimu? Yani bagaimana engkau terhadap suamimu? Kata wanita ini, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Aku tidak pernah kurang dalam memberikan pelayanan kecuali sesuatu yang aku lemah. Aku sudah tidak mampu melakukannya. Ini subhanallah. Menunjukkan wanita ini wanita salihah. Dia berusaha untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada suaminya semampu dia. Aku tidak pernah kurang dalam memberi pelayanan kecuali yang sesuatu yang aku lemah. Aku sudah tidak mampu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Maka perhatikanlah di mana kedudukanmu dari suami. Itu adalah surgamu atau nerakamu. Artinya apa? Itu adalah surgamu apabila engkau menegakkan hak-hak yang menjadi kewajibanmu sebagai seorang wanita salihah yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka itu menjadi sebab engkau masuk ke dalam al-jannah. Namun sebaliknya, apabila engkau tidak menunaikan kewajibanmu sebagai seorang istri, maka itu menjadi sebab engkau dilemparkan ke dalam neraka. Ini nasihat yang sangat baik sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dalam rumah tangga ada ta'awun, kerjasama antara seorang suami bersama dengan istrinya untuk saling bahu membahu, tolong menolong
saling menasihati satu dengan yang lainnya untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga itu menjadi keluarga yang diridhai Allah, keluarga yang penuh berkah, dan itu adalah dambaan kita semua. Itu adalah harapan kita semua, menjadi rumah tangga yang senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang penuh dengan kenikmatan, yang diisi dengan ibadah, dan mereka saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dan ta'awun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita di sore hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri, demikian pula kepada para akhwat muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan taufik dan keridhaannya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Berdosakah membenci akhlak buruk pasangan kita? Akhlak yang buruk sepantasnya dibenci. Akhlak yang buruk sepantasnya dibenci. Seperti halnya perbuatan dosa sepantasnya dibenci dan tidak dicintai. Nah, termasuk di antara hal yang menyebabkan seorang mukmin merasakan halawatul iman, di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ay yaqra an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yaqrahu an yuqdha fil nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia, menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Maka tidak mengapa membenci akhlak yang buruk. Itu adalah hal yang dituntut. Namun cara menghilangkan akhlak yang buruk, maka dia berusaha untuk menghilangkan dengan cara yang baik, ya, saling memberi nasihat antara satu dengan yang lainnya, cari-cari kesempatan, ya, untuk menyampaikan nasihat. Suami istri harus terbuka, ya. Suami ketika melihat sesuatu dari istrinya, dia harus menyampaikan bahwa saya tidak senang kamu seperti ini, dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang baik yang mendatangkan kemaslahatan. Kecintaan seorang suami kepada istri, demikian pula kecintaan seorang istri kepada suami, tidak mencegah mereka untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang baik, mengingkari suatu kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi suatu ketika tatkala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan kejelekan salah seorang madunya, yakni istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah bint Huyai, kata Aisyah, hasbuki min Safiyah ka'annaha kada wa kada. Cukuplah Safiyah itu seperti ini dan seperti ini. Maksudnya Safiyah itu pendek orangnya. Dia hanya mengucapkan satu kata ini saja. Dia hanya menyebutkan ini, ya, nggak panjang. Kadang-kadang sebagian wanita itu kalau sudah duduk dengan yang lain, waduh, ngerumpinya berjam-jam tanpa terasa. Diceritanya sudah, istilahnya ngalor ngidul gitu. Sudah omongannya macam-macam. Selesai tetangga yang ini pindah ke tetangga yang lain, selesai tetangga yang lain pindah lagi ke tetangga yang lain. Seakan-akan setiap nomor rumah itu dicatat keburukan-keburukannya, ya, lalu jadikan sebagai bahan cerita. La ilaha illallah. Nah, ini baru satu kalimat yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah seorang wanita yang salehah, tapi ya begitulah namanya kecemburuan kadang-kadang, iya kan, terjatuh dalam kesalahan ketika dia melakukan itu. Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Aisyah tidak menghalangi beliau untuk menasihatinya, mencegahnya dari kemungkaran.
Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang kalau seandainya kalimat ini ada baunya lalu dicampur dengan air laut, seluruh air laut itu akan tercemar. Satu kalimat. Gimana kalau 1 jam ya dia menyebutkan keburukan orang lain? Wallahul musta'an. Maka ketika ada hal-hal yang kita tidak senang, sampaikan dengan cara yang baik. Cari-cari kesempatan. Ya. Seorang istri misalnya, kadang-kadang mungkin dia segan kepada suaminya. Cari-cari kesempatan. Ya. Ketika kesempatan memungkinkan, ya, baru dia sampaikan afwan. Ya. Wahai suamiku, ya, masing-masing kadang-kadang punya cara tersendiri untuk merayu suaminya. Dia cari kesempatan, lalu dia sampaikan. Ya, saya minta maaf, yang seperti ini saya kelihatannya kurang baik. Nah, kelihatannya yang seperti ini harus diperbaiki. Gimana caranya? Saya berusaha untuk mencari solusi. Bersabar terhadap akhlak buruk pasangan itu sampai di mana? Sehingga syariat punya batas untuk dapat berpisah. Wah, ini perpisahan ini. Ya bersabar terlebih dahulu. Nah, melihat kondisi suaminya, ya, semoga bisa diperbaiki. Kecuali apabila seorang wanita mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kufranul ashir, mengingkari suami yang disebutkan tadi, atau mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Ya, maka dalam hal ini diperbolehkan secara syar'i dia meminta khulu' kepada suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, istri Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu taala. Thabit bin Qais bin Shammas ini seorang sahabat yang masya Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu min ahlil jannah. Thabit bin Qais ini mendapatkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia dari ahlul jannah. Hanya kekurangan Thabit bin Qais bin Shammas ini, beliau seorang yang buruk rupanya, ya. Nah, jeleklah, wajahnya itu jelek. Nah, sehingga istrinya ini merasa berat, ya, merasa berat. Dia tidak mengingkari dari sisi akhlak, masya Allah, Thabit bin Qais ini seorang yang memiliki akhlak yang sangat baik sekali. Namun disebabkan karena buruk rupanya Thabit bin Qais, maka istri ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dia menjelaskan bahwa saya tidak mencela Thabit bin Qais, la aibuhu fi din wala khuluq, dalam hal akhlak, dalam hal agamanya masya Allah. Walakinni akrahul kufra ala Islam, akan tapi saya mengkhawatirkan kufur, ya, di dalam Islam, mengingkari suami, akhirnya tidak taat lagi kepada suami. Ini yang dia khawatirkan. Nah, lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah dia melepaskan dirinya, ini khulu'? Nah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aturdina alaihi hadiqatah, apakah kamu akan mengembalikan kebunnya? Maka terjadi perpisahan. Khulu'. Ya, apabila sudah dalam kondisi di mana seorang wanita tidak mampu lagi, dia merasa dia tidak akan mampu berbuat baik kepada suaminya, dan dia mengkhawatirkan al-kufur fil Islam, maka dalam hal ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Benarkah
Ustaz Asgari pernah menyatakan bahwa hukum berhijab bagi wanita adalah wajib. Sedangkan mengenai sebagian orang yang berpegang hukum berhijab sunnah, maka kita berlapang dada. Kedua, berkaitan dengan perihal di atas, saya pernah mendengar percakapan antara dua orang. Intinya, berdosakah orang yang risih atau kurang senang terhadap wanita yang tidak berhijab? Mohon penjelasan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ada pendapat yang mengatakan berhijab itu sunnah. Berhijab itu wajib. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan dalam hal ini. Ya, berhijab, berjilbab, hukumnya wajib lah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Itu adalah hal yang wajib. Namun yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama dalam hal wajah dan kedua telapak tangan. Apakah juga itu termasuk di antara yang harus ditutup? Ini yang menjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Fal khilafu qadim. Baik. Adapun bagi saya mengatakan seluruhnya wajib untuk ditutupi, termasuk wajah dan telapak tangan. Al-mar'atu aurat. Wanita itu aurat. Ya. Justru bagian wajah adalah bagian kecantikan seorang wanita. Maka wajib seluruhnya. Tapi ada di antara para fuqaha yang berpendapat bahwa menutup wajah itu sunnah, tidak wajib. Ya, kita berlapang dada menghadapi perselisihan yang terjadi. Masing-masing adu hujjah, masing-masing memiliki alasan. Ya. Dan pada zaman kita termasuk di antara yang sangat kokoh dalam membela pendapat ini adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Anak tidak sependapat dengan apa yang menjadi kesimpulan Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, tapi apakah kemudian kita harus memaksakan ya kepada yang lain yang mungkin mereka berpendapat dengan pendapat tersebut? Nah, meskipun anak mengatakan wajib, dan ini sering kali anak tegaskan wajib, dan ingatkan, ketika seorang berhijab, ketika seorang menutup wajahnya, tidak ada ulama yang mengingkari, kan gitu. Tidak ada ulama yang mengingkari. Nah, termasuk yang mengatakan itu sunnah, mereka mengatakan afdal. Itu yang lebih afdal, itu yang lebih utama. Ya. Itu yang lebih utama, dan itulah yang semestinya. Nah, namun ketika ada pendapat yang berpendapat menyelisihi pendapat yang itu juga berpegang kepada pendapat para fuqaha yang juga mereka memiliki al-hujaj, dalil-dalil untuk menguatkan pendapat tersebut, maka hal yang seperti ini kita berlapang dada. Nah, sambil kita berusaha untuk mengingatkan mana sih yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Nah, yang lebih menjaga diri, yang lebih menghindarkan seorang wanita itu dari fitnah. Nah, seorang teman pernah melarang saya berhijab ketika ingin berkunjung ke daerahnya. Beliau berkata haram hukumnya mengenakan pakaian yang asing dari penduduk setempat. Benarkah itu, Ustaz? Namun setahu saya penduduk di sana mayoritas Muslim, dan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka tetap pergi ke kota yang kemungkinan mereka pernah melihat orang berhijab. Lalu apakah saya tetap berhijab atau melepasnya bila hendak pergi ke daerah tersebut? Hijab wajib, ya, hijab wajib, dan hijab itu tidak diamalkan sesuai dengan kondisi yang ada di suatu daerah, ya, tidak diperbolehkan.
Apakah dengan alasan bahwa itu pakaian syuhrah? Tidak. Maka yang wajib bagi seorang wanita muslimah beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun dia berada, wajib baginya untuk berhijab. Berhijab yang syar'i yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dimanapun dia berada, meskipun di tengah penduduk yang mayoritasnya tidak berpakaian, ya, bukan karena ini nggak boleh menyelisih kebiasaan satu daerah. Gimana kalau kebiasaannya telanjang? Ya, diperbolehkan. Ya, jadi yang pertama kali yang harus dilihat apa perintah Allah, apa perintah Rasul. Maka seorang wanita muslim harus berjalan di atas perintah ini. Ya, mendapatkan cobaan, mendapatkan cemohan, itu resiko. Itu resiko. Ya. Nah, dan biasanya seperti itu. Setiap kali seorang baru memulai untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah umat itu sendiri. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba bil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali suatu masa di mana seorang mengamalkan sunnah asing, di mana seorang menghidupkan Islam asing. Ya. Menghidupkan sunnah dianggap bahwa ini ajaran baru. Kenapa? Karena kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa dengan kesyirikan, yang telah terbiasa dengan berbagai macam amalan bid'ah. Ya, maka demikian pula seorang wanita muslimah wajib baginya berhijab. Meskipun dia mendatangi suatu tempat yang di situ tidak ada sama sekali, ya, harus dimulai dengan penuh kesabaran. Ya, biasanya seorang mungkin mendapatkan cobaan yang luar biasa. Ya, awal kali ketika seorang menampakkan kebenaran itu dia akan mendapatkan cobaan yang luar biasa. Seperti halnya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Di awal-awal Islam mereka mendapatkan cobaan yang luar biasa. Namun seorang yang bersabar, akhirnya itu nikmat, akhirnya itu indah. Nah, tinggal dibutuhkan kesabaran. Kadang-kadang kita hidup satu kampung, wah, nggak ada yang berhijab kecuali istri saja, satu-satunya yang berhijab. Ya, sabar. Ya, dulu di Uling ini berapa? Mungkin 1, kemudian nambah. Mungkin dulu pandangan mereka, ini siapa ini? Ya, siapa ini? Nah, ini mencurigakan, nggak mau gaul dan seterusnya, berbagai macam kecurigaan muncul. Tapi lama-kelamaan setelah mereka hidup bersama, oh ternyata orangnya terbuka, ternyata orangnya masya Allah mau hidup bermasyarakat, semakin bertambah menjadi satu hal yang biasa. Ya, ini jelas. Kita berusaha menjalankan dengan cara yang baik. Mengamalkan Islam itu tidak mengharuskan seorang hidup eksklusif, menjauhkan diri dari masyarakat, namun beramal dengan Islam dan berusaha untuk berbaur dengan kaum muslimin, dan itu bagian dari dakwah. Itu bagian dari dakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, bersabar menghadapi mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia, yang tidak bersabar menghadapi gangguan mereka. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Maka masyarakat rahimakumullah harus bersabar. Ya, tentu dengan batasan-batasan syar'i. Tidak pula boleh diperbolehkan seorang kebablasan hanya karena ingin bergaul akhirnya kebablasan. Ya. Nah, ingin berbuat baik kepada tetangga, akhirnya ngobrol juga dengan anak tetangga yang perempuan. Ya, kebablasan. Nah, yang seperti ini juga harus dijaga dan dipelihara. Insyaallah masih banyak pertanyaannya. Lain waktu insyaallah. Saya kira sampai di sini semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.